Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah guyuran hujan yang sangat deras, Allahumma shayyiban nafi'an, kita bisa berkumpul di tempat yang berbarokah ini insyaallah, di tempat yang senantiasa diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita di sini akan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum An-Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan kita masuk pada interaksi Nabi Muhammad SAW dengan cucu-cucu beliau. Dengan istrinya sudah kita selesaikan, kemudian dengan anak-anak beliau sudah kita jelaskan, dan ini adalah apa? Interaksi Nabi Muhammad SAW dengan cucu-cucu beliau. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan di antara sikap Nabi Muhammad SAW kepada cucu-cucu beliau adalah apa? Memilihkan nama yang terbaik untuk mereka. Ada namanya Hasan, Husain, dan lain sebagainya. Nah, sekarang jamaah sekalian, poin berikutnya, Nabi Muhammad SAW sering memaafkan cucu-cucu beliau ketika mereka itu buang air kecil atau air besar di kamar beliau. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW tidak pernah menampakkan rasa marah ketika cucu-cucu beliau itu buang air kecil maupun air besar di kamar beliau. Maklumlah yang namanya anak kecil seperti itu. Ini ada sebuah cerita jamaah sekalian. Suatu waktu An Lubabah bintil Harith, dari salah seorang sahabiah yang bernama Lubabah, beliau bercerita, suatu waktu Al-Husain bin Ali, yaitu cucu beliau dari Fatimah radhiyallahu anha, fi hujri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia berada di kamar Nabi Muhammad SAW, kamar tidur maksudnya, fabala alaih, kemudian dia kencing di kamar tersebut. Apakah Nabi Muhammad SAW marah? Tidak, karena itu sekali lagi anak kecil. Ini bertentangan dengan perilaku sebagian orang yang sangat jijik ataupun sangat marah ketika cucu-cucunya itu buang air kecil di kamarnya ataupun di lantai. Yang namanya anak kecil seperti itu biasa jamaah sekalian. Nah, ini ada hal yang menarik jamaah sekalian. Suatu waktu masyarakat muslimin ada Al-Hasan atau Husain, ini sangat perawinya susah membedakan karena anak-anaknya masih kecil dan usianya terpaut hanya setahun, sehingga Abi Lailah yang meriwayatkan di sini agak susah membedakan Hasan atau Husain ya, karena masih kecil kan ya. Nah, suatu waktu Hasan atau Husain ini sedang digendong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, digendong di bagian depannya. Faro'aitu bauluhu asari'a fakumna ilaih. Kemudian kami melihat Hasan atau Husain tadi pipis sampai menyebar kemana-mana. Pada saat itu kami mencoba untuk mencegah Husain agar tidak kencing di situ. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan, da'u bani, biarkan anakku menyelesaikan hajatnya. La tafza'u hatta yakdiya bauluhu. Jangan kagetin dia, jangan dia dibuat kaget sampai dia menyelesaikan apa? Kencingnya. Karena jemaah sekalian, ya tadi ketika orang itu buang air kecil, terutama kalau dikagetin atau apalah, itu justru menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Apalagi laki-laki ya. Demikian juga jemaah sekalian, bisa jadi kalau dikagetin malah lari kemana-mana, kemudian tambah melebar kemana-mana air kencingnya.
Dan Nabi Muhammad SAW membiarkan cucu beliau berbuat seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini kenapa Nabi Muhammad berbuat seperti ini? Salah satunya apa? Beliau sangat memahami bagaimana psikologi anak kecil. Bahwa anak kecil tidak suka dikagetin, kemudian mereka bebas kemana-mana ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu salah seorang cucu beliau ini kencing di pakaiannya. Saat itu para sahabat kerepotan gimana cara membersihkannya. Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan begini, innama yagsilu min baulil untha wayan dohu min baulid dzakari. Sesungguhnya pakaian itu dicuci jika terkena air kencing anak perempuan, cuci biasa. Sementara kalau ini bayi mau saya, sementara air kencing anak laki-laki yang disebutkan riwayat dia belum minum apa-apa, belum minum susu, belum minum air, dia murni masih ASI, maka cukup dipercik saja ya. Jadi ada air kencing, ya dipercikan saja. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana interaksi Nabi Muhammad SAW dengan cucu-cucu beliau ketika mereka ini buang air kecil. Tidak membentak mereka, justru beliau membiarkan dan mengajarkan kepada para sahabat bagaimana mencuci pakaian yang telah terkena air kencing anak laki maupun anak perempuan. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini poin di antara sekian poin interaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cucu-cucu beliau. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu ahfadahu. Nabi Muhammad SAW sering mendoakan perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk cucu-cucu beliau. Jadi anak kecil, baik itu anak kita, cucu kita, keponakan kita, siapapun anak kecil, ya boleh anak orang lain juga nggak masalah. Kita disunnahkan untuk mendoakan agar dia terlindung dari godaan-godaan setan, terlindung dari berbagai macam penyakit. Nah, suatu waktu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain. Beliau peluk kedua cucunya, kemudian Rasulullah SAW membaca doa ini. Ini doa yang perlu dibaca oleh kita sebagai kakek atau kita sebagai seorang bapak untuk anak-anak kita yang masih bayi. Yang sudah besar juga apa-apa ya, umur 4 tahun bahkan boleh ya. U'idukuma bikalimatillahi tamat. Sesungguhnya aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan perantaraan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitonin, dari setiap gangguan setan. Wahamah di sini ada perbedaan tafsir para ulama. Ada yang mengatakan hamah itu artinya hantu, ada yang mengatakan hamah artinya apa? Segala sesuatu. Sebentar, di sini sebutkan hamah. Kullu dzatin sammin yaktul wal jamu hawam fa amma ma yasummu wa la yaktul fa huwa sama kal aqrabi waz zamburi. Nah, jamaah sekalian disebutkan di sini. Sebagian ulama mengatakan hamah adalah segala binatang atau segala sesuatu yang memiliki racun dan bisa membunuh. Di antaranya bisa disebutkan sini contohnya kalajengking. Kemudian ular yang berbisa. Itu maksudnya hamah. Jadi berbahaya juga bagi anak kecil, karena anak kecil juga itu kadang sembarang main di kotoran, main di tempat-tempat tumpukan genteng dan lain sebagainya, di mana tempat-tempat tersebut adalah tempat yang paling favorit yang digunakan oleh kalajengking maupun ular berbisa untuk bersembunyi. Nah, jadi wa min kulli syaitonin wahamah, dari setiap godaan setan dan gangguan setan, wa min wahamah, dan dari hama ada dua makna tadi ya. Yang pertama adalah dari hantu, yang kedua adalah dari setiap hewan atau setiap zat yang beracun dan mematikan. Wa min kulli ainin lamah, dan aku memohon perlindungan untuk kalian dari setiap ainin, setiap mata lamah yang membenci. Jadi dalam Islam kita mengakui bahwa ada namanya ain. Apa ain itu? Penyakit yang disebabkan oleh pandangan. Jadi mata itu dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan wal ainu haqqun,
dan sesungguhnya mata itu punya pengaruh untuk menyebabkan orang itu sakit. Hati-hati jemaah sekalian, ternyata mata manusia itu punya pengaruh yang luar biasa. Pengaruh yang luar biasa mata itu. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, tentu pengaruh ini enggak diusahakan, tapi memang itu sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian orang. Enggak semua mata punya punya lamah ya, dan ada sebagian mata yang diberi Allah Subhanahu wa taala lamah walaupun orangnya enggak sengaja. Jadi ada penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata. Suatu waktu jamaah sekalian, ada salah seorang sahabat yang sedang mandi di sebuah pemandian. Cuma sahabat yang mandi ini orangnya tampan, badannya putih bersih. Lewatlah temannya, dia lihat sama laki-laki juga gitu ya. Dia begitu melihat kawannya yang fisiknya bagus tadi, tampan, ganteng, berotot ya, dan bersix pack mungkin begitu ya. Dia langsung kaget, subhanallah, pokoknya dia mengucapkan beberapa kalimat yang menunjukkan kekaguman terhadap ketampanan sahabatnya ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, sahabat ini beberapa saat kemudian tiba-tiba dia pingsan, sakit, demam. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, sebelumnya apa yang terjadi? Dia cerita bahwa dia ini dia dilihat saat mandi, dilihat oleh saudaranya, dan dia kagum dengan fisiknya dan mengucapkan kata-kata kekaguman. Apa kata Nabi? Ini merupakan ain. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh pandangan temanmu tadi. Teman tadi orang baik, orang sahabat juga. Cuma kekaguman dia ternyata apa? Matanya itu memiliki pengaruh. Sekali lagi, ini di luar nalar medis ini ya. Di luar nalar medis ini ya. Karena sekali lagi sesuatu yang tidak tampak. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan begini, panggil dia, suruh dia wudu, saya lupa wudu atau mandi. Kemudian sisa wudunya itu ditampung, lalu digunakan untuk menyiram temannya yang tadi terkena ain dia dan sembuh seketika. Nah, cara penyembuhannya simpel sebenarnya. Cuma kita pastikan ini ain apa bukan, ma'asyiral muslimin. Kadang ma'asyiral muslimin ini juga terjadi pada seorang kakek maupun nenek. Ketika dia melihat cucunya, dia kagum dengan cucunya, ditimang-timang, dikagumi, ini anaknya begini. Akhirnya apa terjadi? Biasanya sakit. Itu ain ya mas kalian. Saya punya pengalaman dengan anak saya begitu. Jadi kalau habis dipuji sama neneknya atau kakeknya itu, biasanya dia sakit apa gitu, atau kejadian apa gitu ya. Ada saja. Akhirnya saya sekarang memperjarang dia pergi ke rumah neneknya. Jadi ternyata itu jemaah sekalian, kekaguman itu kalau nggak disertai dengan ucapan-ucapan yang baik seperti subhanallah atau kalimat-kalimat yang muji Allah Subhanahu wa taala, nanti akan menimbulkan ain. Menimbulkan apa? Menimbulkan ain. Maka perlu kita ini menjaga diri kita dan menjaga anak-anak kita dari ain tersebut. Kalau kita sebagai laki-laki dewasa ataupun perempuan dewasa, itu bisa kita selesaikan dengan zikir pagi dan sore. Karena zikir pagi dan sore, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas yang kita baca, insya Allah akan menjadi benteng dari semua penyakit gaib ataupun penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Namun anak-anak kita kan kadang, terutama yang masih umur berapa? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mana ada zikir pagi dan sore bagi mereka. Nah, bagi seorang bapak, maka dia ini disunnahkan untuk mendoakan mereka dengan doa-doa tadi jamaah sekalian. Ya, disunahkan. Ini kalau perlu dihafal nih ya, karena ini doa untuk melindungi mereka dari berbagai macam gangguan. Maka ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, saya juga sempat diingatkan oleh salah seorang ustadz senior ketika saya itu foto-foto anak saya tampilkan di Instagram saya ataupun di status saya, diingatkan, mungkin bagi antum nggak masalah, tapi siapa tahu ada orang lain yang melihat dengan pandangan lama. Mungkin dia nggak sengaja, teman anda orang baik, cuma mungkin pandangan dia itu membuat apa? Dia kagum. Walaupun lihat foto jamaah sekalian. Ini hati-hati juga yang pasang foto profil. Pasang foto profil baik di WhatsApp maupun di Facebook ataupun apalah. Karena itu sekali lagi bisa mempengaruhi tadi ain, penyakit ain, ma'asyiral muslimin. Dan kita sebagai seorang bapak atau seorang kakek, kita disunnahkan untuk mendoakan
agar mereka selamat dari ain. Jadi kalimatnya lengkap, u'iduka kalau orangnya satu, u'iduka kalau perempuan, u'iduki kalau perempuan, anak perempuan ganti ka menjadi ki. Ya, u'iduki aku memohon perlindungan untukmu bikalimatillahi tammat dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min kulli syaitonin dari setiap gangguan setan wahamah dan dari setiap zat ataupun binatang yang berbisa dan mematikan wa min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah dan dari setiap mata yang punya lamah yang punya penyakit. Sebenarnya ada tambahan lagi, riwayat lain mengatakan wa min kulli syarri hasidin idza hasad dan dari setiap keburukan orang yang hasad ketika dia itu hasad kepadamu. Ada tambahannya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini kepada para sahabat, hakada kana Ibrahimu yu'awwidu Ishaqa wa Ismail alaihimussalam. Sesungguhnya kalimat-kalimat tadi adalah kalimat yang digunakan oleh Ibrahim untuk meminta perlindungan kepada kedua putranya Ishak dan Ismail alaihimussalam. Ya. Baik, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama yang mengatakan al-muradu bihi kullu da'in wa afatin talumu bil insan min jununin wa khobalin. Ternyata mata itu bisa menyebabkan beberapa jenis penyakit, diantaranya wa afah segala bencana. Jadi gak harus penyakit badan, mungkin dia tertabrak motor ya, atau mungkin anaknya lagi lari-lari, kemudian di situ ada ada piring pecah, dia terkena kaca misalkan, atau mungkin dia ketika tidur karena ranjangnya tinggi jatuh, itu juga termasuk ainun lamah, bisa disebabkan oleh ain. Jadi nggak harus penyakit fisik ya. Terus selanjutnya talumu bil insan min jununin wa khobalin, dan bisa juga penyakit tersebut menimpa fisik seperti apa? Kegilaan ataupun rasa sakit yang menimpa seorang anak. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang kedua di kesempatan kali ini, bahwa kita disunahkan untuk mengucapkan kata-kata untuk melindungi anak-anak kita dari gangguan setan, kemudian dari binatang yang berbisa, kemudian dari mata yang punya ain, mata yang punya jenis penyakit. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gangguan setan kepada anak-anak itu banyak. Di antaranya mereka ini sering teriak-teriak di malam hari. Itu gangguan setan juga jemaah sekalian. Tiba-tiba kaget, kemudian bangun dan teriak-teriak. Teriak-teriak. Dulu saya pernah merasakan itu ketika anak saya pertama itu. Jadi kalau jam 1 ya, nangis, teriak-teriak bangun. Kalau saya di rumah, biasanya saya langsung pegang, tak peluk, kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Biasanya rodo tenang. Kemudian tidurnya kita setelkan murotal. Ada banyak gangguan setan. Apalagi mungkin antum-antum yang sering aktif dalam kajian. Setan gak suka. Kadang anak kita diganggu. Atau kita punya musuh mungkin, kemudian dia akan mengirim setan-setan pengganggu. Banyak kejadian pada zaman salaf, dan itu pernah terjadi juga pada zaman kita sekarang. Anak-anak diganggu dengan cara apa? Tiba-tiba mereka disunat. Ya. Ada banyak kejadian, apalagi daerah pedesaan, anak disunat sama jin. Ya. Anak disunat sama jin. Mungkin Anda pernah mendengar, di kampung saya beberapa kali. Ya, di kampung saya beberapa kali anak itu disunat sama jin. Kenapa? Itu gangguan dari mereka juga jemaah sekalian. Gangguan dari mereka juga. Ada juga sebagian anak itu di jam-jam tertentu seperti maghrib, itu dia rewel, kemudian mungkin susah diatur, lari-lari keluar, nggak mau masuk ke dalam rumah kadang. Ini bagian daripada gangguan jin juga. Nah, ternyata setan itu memusuhi kita, bukan sekedar diri kita, tapi anak keturunan kita juga diganggu oleh mereka. Sebab mereka telah mengumumkan perang dengan kita. Yang namanya orang kalau memerangi kita, itu dia pasti mencari semua kelemahan kita. Ya anaknya, istrinya, orang tuanya. Di saat kita lagi lengah, di saat kita lagi marah, di saat kita lagi macam-macam. Ya, di saat kan setan itu bisa masuk dalam beberapa kondisi ya. Marah, kemudian dalam kondisi lalai,
dalam kondisi sedih yang terlalu mendalam, kemudian demikian juga tertawa bahagia yang terlalu euforia yang terlalu berlebihan. Bahkan ketika ketika syahwat yang memuncak, itu juga jemaah sekalian bagian itu lubang-lubang di mana setan bisa menyusup ke dalam diri kita. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, wa kana yu'allimuhum ba'dal ad'iyati allati yad'una biha. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan perlindungan bagi anak-anak cucu beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa-doa yang bermanfaat bagi anak-anak beliau, terutama cucu-cucu beliau, terutama kalau cucunya sudah bisa mengikuti gerakan dan sudah mendengar apa yang diucapkan. Ya, beliau mengajarkan. Di antaranya jemaah sekalian, qala Al-Hasan bin Ali pernah bercerita, cucu beliau, dan ini perlu kita contohkan biar cucu kita itu punya kenangan bagi bapak-bapak yang sudah punya cucu. Biar cucu kita, cucu bapak-bapak, ibu-ibu itu punya kenangan yang baik ketika jauh dari sampean atau ketika ditinggal wafat oleh kakek dan neneknya. Bien misalkan, aku pernah diajari sama kakekku ini. Kan bangga sekali dia menyebut kakeknya. Ketika dia punya anak mungkin dia cerita juga, Bien, Mbah Buyutmu pernah ngajari abah begini. Ya, subhanallah jemaah sekalian. Makanya apa? Nabi Muhammad SAW selalu membuat kenangan-kenangan yang manis dengan cucu-cucu beliau. Beliau nggak pernah membentak mereka, memarahi mereka, apalagi membentak-bentak mereka sampai mereka menangis. Yang namanya cucu nakal tuh wajar lah. Maksudnya kalau umurnya masih kecil ya, di bawah usia 5 tahun, mereka macam-macam tuh wajar jemaah sekalian. Dan itu bagian daripada apa? Tanda kecerdasan mereka. Biarkanlah mereka beraksi. Jangan sampai kemudian mereka takut. Gara-gara apa? Sering kita larang. Ini dilarang. Akhirnya apa? Mereka menjadi orang yang sangat penakut. Nah jemaah sekalian, di antara cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi dengan cucu-cucu beliau yang di kemudian hari dikenang oleh cucu-cucu beliau adalah apa? Selain tadi mendoakan mereka, ya dipeluk, kemudian didoakan, jemaah sekalian, ya didoakan. Saya harap ini juga kita praktekkan. Cucu kita peluk, kita doakan dengan doa-doa seperti tadi, atau dengan doa pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Nah, kemudian apa lagi jemaah sekalian? Nabi Muhammad SAW mengajari mereka doa-doa yang bermanfaat. Contoh, Al-Hasan bin Ali mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakekku, mengajarkan kepadaku beberapa kalimat, beberapa doa yang aku baca ketika sholat witir. Apa itu? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik li fi Allahumma ihdini, bukan ihdina tadi, kalau itu doa qul subuh ya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, wa innahu la yadillu man walait wa la ya'tab. Oh ini kalau di tempat lain wala ya'izzu man adait ya. Kalau ini enggak ada. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Biasanya kita yang pernah hidup di kalangan Nahdiyin ini hafal doanya ya. Karena setiap subuh dibaca. Cuma kan kalau Nahdiyin biasanya ihdini, ni-nya diganti na ya. Allahumma hdina karena banyak orang. Ni kan untuk diri pribadi. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa doa ini dibaca ketika witir. Maka nanti kalau sholat taraweh, imam ketika witir membaca doa ini nggak masalah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat kapan dibaca. Apakah ketika bangun dari sujud, apakah bangun dari ruku? Nah, mayoritas para ulama mengatakan bangun dari ruku setelah i'tidal sebelum sujud di rakaat terakhir. Ya. Nah, jemaah sekalian, coba doanya apa bunyinya doanya ini? Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku di kalangan orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Wa afini fi man afait. Dan maafkanlah aku, atau afi bisa bermakna berikanlah aku keselamatan sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada orang-orang yang Engkau selamatkan.
Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, angkat aku sebagai walimu, sebagai kasihmu, sebagaimana engkau angkat sebagian orang sebagai kekasihmu. Wa barik li fi ma atait. Ya Allah, berkahilah apa yang telah engkau berikan kepadaku. Umurku berkahilah, hartaku berkahilah. Kalau aku punya motor, motorku berkahilah. Kalau aku punya rumah, rumahku berkahilah. Kalau aku punya mobil, mobilku berkahilah. Kalau aku punya keluarga, berkahilah keluargaku. Wa qini syarra ma qadait. Dan jagalah aku dari keburukan-keburukan yang telah engkau takdirkan. Fa innaka taqdi, karena engkau adalah satu-satunya zat yang memutuskan, wala yuqdu alaik, dan tidak ada yang berani, yang mampu memberikan keputusan untukmu. Allah memutuskan, orang lain tidak bisa memberikan keputusan. Wa innahu la yadillu man walait. Ya Allah, sesungguhnya tidak akan pernah terhina orang-orang yang walait, yang engkau jadikan sebagai kekasih, yang engkau cintai. Dalam riwayat lain, wala ya'izzu man adait, dan sungguh tidak pernah mulia orang-orang yang memusuhimu. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Senantiasa keberkahan senantiasa bersama ya Allah, dan senantiasa engkau ta'alait, senantiasa tinggi. Baik jemaah sekalian, ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucu-cucu beliau. Ustaz, kalau kita bagaimana? Gak harus doa ini jemaah sekalian. Doa apapun kita boleh mengajarkan. Ketika hujan turun, kita bersama dengan cucu kita ajarkan, ya, Neng, atau apa sih ngomongnya? Nah, ketika turun hujan doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an, misalkan. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Ini kenangannya luar biasa jemaah sekalian bagi seorang cucu. Ketika dia jauh dari kakeknya, atau ketika kakek dan neneknya telah wafat, dia punya kenangan manis bersama dengan mereka. Maka apa jemaah sekalian? Buatlah dan pahatlah kenangan manis bersama dengan cucu-cucu Anda. Bagi mereka yang sudah punya cucu. Kalau bagi kita bagaimana? Ya udah, bagi kita yang punya anak, mendoakan, mengajak anak-anak kita doa-doa yang bermanfaat. Bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa pakai bahasa Indonesia, apalah doa-doa. Yang jelas Nabi Muhammad SAW mengajarkan cucu-cucu beliau untuk terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik, karena doa dari Nabi itu semuanya pasti baik. Nggak ada doa yang nggak buruk. Nggak ada doa yang buruk dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Semuanya baik dan semuanya mengandung optimisme supaya orang itu bangkit semangatnya, jamaah sekalian. Dan yang kedua, doa itu sebenarnya menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kebergantungan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu intisari daripada doa. Baik jemaah sekalian, itu yang ketiga ya. Yang keempat, wa kana ya'khuduhum ma'ahu fil masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali membawa cucu-cucu beliau ke masjid. Catat, sesekali membawa cucu-cucu beliau ke masjid. Jadi di sini agak perlu kita pahami terkait hukum membawa anak ke masjid. Nah, di sini para ulama memerinci jemaah sekalian. Satu, kalau orang tuanya itu bisa mengendalikan anaknya dan anaknya tidak terlalu mengganggu ketika sholat, diperbolehkan, bahkan dianjurkan, biar mereka belajar bagaimana yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermasalah adalah apa? Seringkali bapak bawa anaknya dan dia membiarkan anaknya, enggak diingatkan, enggak diajarkan bagaimana ketika sholat yang benar. Karena saya lihat sebenarnya anak-anak itu kalau kita biasakan ngingatin terus sebelum berangkat, nanti janji ya, di masjid enggak boleh bicara, enggak boleh lari-lari, enggak boleh loncat-loncat pas sholat nanti. Bahwa anak-anak setelah sholat nanti lari loncat-loncat ya wajar ya, namanya anak-anak ya begitu. Tapi saat sholat diingatkan terus, mereka manut kok jemaah sekalian. Mereka manut ya, walaupun sesekali lari-lari sesekali ya wajar lah ya, namanya anak-anak. Tapi yang penting terkendali ya. Yang penting apa? Terkendali. Terus yang kedua jemaah sekalian, kalau bawa anak ke masjid, pakaikanlah pampers. Ada kejadian di tempat saya itu. Jadi anak kecil, mungkin orang tuanya menganggap sudah terbiasa terbiasa ngomong pipis kalau dia mau pipis. Tapi kan kadang psikologi anak di tengah ramainya orang kan takut mau ngomong kayak gitu. Akhirnya apa? Saat sholat tiba-tiba anaknya ngomong apa?
pipis B. Abinya bingung antara membatalkan sama melanjutkan sholat. Akhirnya seingat saya dia batalkan tapi terlambat. Anaknya pipis kemana-mana ya. Itu kan agak merisaukan takmir masjid. Kalau itu pipisnya sebagaimana di keramik mungkin gak masalah, gampang aja dipel. Kebayang kalau pipisnya di karpet. Karpet mah panjangnya berapa? 10 meter. Terus tebal-tebal lagi. Itu kapan tuh mengeringkannya? Makanya jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kalau ada anak-anak kecil di masjid, misalkan apalagi di daerah terutama perumahan-perumahan yang perumahan-perumahan baru kan biasanya orang tuanya masih produktif, maksudnya produksi melahirkan gitu ya. Itu kan biasanya anaknya masih banyak itu nih anaknya. Kalau beda kalau perumahan kayak gini, kayaknya perumahan di sini udah banyak yang keluar ya muda-muda ya. Nah itu sebaiknya dicatat. Saya sudah mengingatkan di sebagian teman-teman yang tinggal di perumahan yang di takmir, ditulis saja depan, boleh bawa anak kecil dengan syarat satu dipakai pampers, yang kedua dinasehati begini. Itu sama-sama saling menjaga. Kita ingin anak kita terbiasa dengan sholat, kemudian jamaah lain juga terutama kakek-kakek juga pingin ibadahnya khusyuk. Jadi saling ada kerjasama jamaah sekalian. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, pernah suatu waktu Nabi Muhammad SAW membawa Al-Hasan bin Ali ketika di masjid. Kemudian Rasulullah SAW menggendong Hasan bin Ali naik ke atas mimbar sambil ngomong begini, Inna bihada, di atas mimbar gitu ya. Boleh Ustaz bawa anak gitu? Boleh, tapi bukan pas khutbah Jumat. Ya sekedar menyampaikan pengumuman apa gitu, bolehlah bawa anak dia atau cucu di atas mimbar begitu ya. Tapi kalau pas sholat Jumat nggak boleh, karena itu mengganggu. Ya. Inna ibni hada, sesungguhnya anakku ini yaitu Hasan, sayyidun, dia seorang pangeran penghulu, wala'allallahu ayyusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan kelak nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia penengah dan mendamaikan dua kelompok besar umat Islam yang berseteru nanti, kata Nabi Muhammad SAW. Dan itu benar-benar terjadi, yaitu ketika Muawiyah mengklaim sebagai khalifah di Damaskus. Di saat yang bersamaan jamaah sekalian, Al-Hasan bin Ali mendapatkan warisan kekhilafahan dari sang bapak berdasarkan keputusan antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya hampir terjadi perang besar-besaran antara Baghdad, antara Syam, Damaskus dengan Madinah, Makkah dan sekitarnya. Hampir terjadi perang besar-besaran ma'asyiral muslimin. Akhirnya apa? Al-Hasan bin Ali mencopot dirinya dari jabatan khilafah dan menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perdamaian, kemudian kaum muslimin berada di bawah satu komando, tidak terjadi lagi pertempuran maupun persengketaan di antara mereka. Ini di antara doa Nabi Muhammad SAW, bahwa cucunya ini nanti kalau sudah besar dia akan menjadi orang yang mendamaikan di antara dua kelompok besar yang bermusuh-musuhan di antara umat Islam. Baik jemaah sekalian, ini yang pertama. Kadang jamaah sekalian, suatu waktu Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah, maksudnya sedang menyampaikan nasihat. Fa'aqbal Hasan wal Husainu alaihima qamisani ahmarani ya'tarani wa yakumani. Tiba-tiba masuklah Hasan sama Husain di masjid. Dua-duanya dipakaikan gamis yang sangat bagus berwarna merah. Mereka berlari-lari kecil menuju sang kakek ke mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad turun dari mimbar, fa akhadahuma, menggendong keduanya, fasoida bihimal mimbar, dan Nabi Muhammad naik ke atas mimbar menggendong Hasan sama Husain. Tsumma qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, shadaqallah, sungguh benar maha suci Allah yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah,
Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Kemudian beliau mengatakan, ra'aitu hadaini falam asbir, tsumma akhadha fil khutbah. Saya melihat dua cucuku saja enggak sabar, lagi mau khutbah, lihat mereka saya turun. Sungguh fitnah. Namanya anak-anak maupun harta itu fitnah bagi kita. Maksudnya apa? Di sini siapa namanya? Ulama yang bernama Abdul Majid beliau mengatakan, ayat tusgil bali anil qiyami bit ta'ah wa dhahirul hadis anna an qata'al khutbata wan nuzula lahum fitnatun da'ilahi mahabbatul walad ala anal fitnatu bil walad maratib. Beliau mengatakan bahwa fitnah maksudnya harta dan anak-anak itu merupakan fitnah bagi kita. Itu artinya apa? Seringkali menyibukkan kita dari ketaatan. Menyibukkan kita dari ketaatan. Harta menyibukkan kita dari ketaatan. Misalkan mobil bagus, ya, membuat kita apa? Sibuk mengurusnya, cari onderdilnya, membuat bagaimana supaya kelihatan bagus, ditambah macam-macam jemaah sekalian. Yang membuat kita terlambat sholat, yang membuat kita masbuk, bahkan mungkin ketinggalan sholat. Sama anak-anak kita juga demikian. Makanya Allah berfirman, innama amwalukum, harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian termasuk cucu-cucu kalian fitnah bagi kalian. Maksudnya apa? Menyibukkan kalian dari ketaatan. Dan buktinya Nabi Muhammad mengakui beliau baru mau mulai khutbah, melihat cucu-cucunya lari masuk ke dalam masjid, beliau hentikan khutbahnya karena saking senang dan cintanya kepada cucunya, beliau turun dari mimbar, kemudian menggendong keduanya naik di atas mimbar lalu berkhutbah. Tentu saja jamaah sekalian, fitnah itu beragam-ragam, berkelas-kelas. Ada fitnah dalam makna betul-betul membuat kita tidak bisa berbuat kebaikan, kalau sudah seperti itu berbahaya. Tapi kalau cuma sekedar tadi ya, Nabi Muhammad terpotong menyampaikan nasihat gara-gara cucunya, nggak masalah. Beliau Rasulullah mencontohkannya. Nah jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara cara Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan cucu-cucu beliau, mengajak mereka ke masjid, kemudian beliau juga kadang membawa naik mereka ke atas mimbar. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ramainya anak-anak di masjid itu pertanda regenerasi kita insya Allah berhasil. Kalau saat pengajian, saat sholat nggak ada keramaian anak-anak di masjid, itu pertanda regenerasi kita akan terputus jemaah sekalian. Wajar. Yang nggak wajar adalah ketika orang tuanya diam tidak memberikan arahan kepada anak-anaknya, itu yang nggak wajar. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW terkadang membawa cucu-cucu beliau ketika sholat, menggendong mereka ketika sholat. Ya, di sini disebutkan wan Abi Qatadah al-Ansari qala, dari Abu Qatadah al-Ansari sahabat Ansor, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas wa Umamatu bintu Abil As wa hiya ibnatu Zainab bintin Nabi ala atikihi fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Apa kata siapa namanya? Qatadah Al-Ansari dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat, wa Umamah binti Abil As, Umamah cucu perempuan beliau, putrinya Abil As ini adalah suaminya Zainab putri pertama Nabi Muhammad SAW, punya putri yang bernama Umamah, digendong oleh Nabi Muhammad SAW saat sholat. Fa idza raka'a, ketika beliau ruku dan sujud beliau letakkan di bawah, ditidurin. Ketika naik lagi mau sholat, mau berdiri habis sujud, beliau ambil kemudian di pangku di sini ya, di apa namanya? Ya digendong di sini ya, atik ya. Kemudian nanti sama ketika mau ruku ditaruh, kemudian beliau ruku, i'tidal, sujud, mau bangun lagi diambil lagi. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada cucu-cucu beliau. Bolehkah kita mencontohinya? Boleh, selama tidak mengganggu. Selama apa? Selama tidak mengganggu. Yang kedua, selama aman dari najis. Ya. Tadi pakaian pampers ya.
selama aman dari najis. Syukur-syukur tidak perlu pakai pampers. Karena sebenarnya pampers itu udah membawa anak saat sholat ya, bukan di masjid ya. Membawa anak saat sholat, menggendongnya, yang pakai pampers itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Apakah itu termasuk membawa najis? Ya kan di pampersnya ada najis. Maka sebaiknya tidak digendong, udah biarkan di bawah saja kalau dia pakai pampers. Kecuali kalau anak-anak ini sudah tidak pakai pampers dan dia aman, kalau dia maksudnya aman dalam makna dia tidak akan kencing sembarangan. Maka ini keluar daripada ikhtilaf di kalangan para ulama. Adapun sekali lagi tadi membawa anak yang pakai pampers, sebagian para ulama tidak memperbolehkannya karena khawatir termasuk bab membawa najis ketika sholat, karena najisnya nempel di badan kita. Nah ya, najisnya nempel di badan kita. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamilu ma qad yasduru min athna as-salat an Sidad bin Hadi radhiyallahu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatil isya wa huwa hamilun Hasan aw Husainan. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu thumma kabbara li salat fa shalla fa sajada baina dhuhraini salati sajadatan atalaha. Qala Shaddad farafatu ra'si wa idas sabi ala dhuhri Rasulullah sallam wa sajin farajatu ila sujudi. Nah ini ada cerita lucu dari sahabatnya. Suatu waktu sahabat yang bernama Sidad bin Hadi radhiyallahu anhu bercerita, suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam entah maghrib atau isya. Beliau membawa Hasan atau Husain salah seorang cucunya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maju mengimami sholat, lalu meletakkan Husain di sampingnya. Kemudian beliau sholat, namun ketika sujud, beliau sujudnya lama banget. Sampai akhirnya Shaddad ini cerita, karena saking lamanya, saya pikir ada kejadian yang aneh. Ada sesuatu yang aneh menimpa Nabi. Saya pun dongakkan kepala saya saat sujud, dan saya melihat ternyata Hasan atau Husain itu berdiri bergelantungan di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kata para ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesujudnya dalam sangat lama biar Husain itu turun ya, kemudian kalau boleh angkat dikhawatirkan Husain akan jatuh ya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ya Rasulullah innaka sajada baina hadari salataka sajadan atalatha hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilai qala kullu dzalika lam yakun walakin ibni irtahalani fakarahtu an uajjila hatta yaqdi hajatahu. Setelah selesai salat para sahabat bertanya, kalau Shaddad kan udah lihat. Shaddad ini diceritakan beliau masih kecil saat itu. Masih kecil, ya mungkin umur 8 tahun atau berapa ya. Maka beliau dongakkan kepala. Nah sementara sahabat-sahabat lain tidak mendongakkan kepala karena mereka tahu tidak boleh mendongakkan kepala saat sholat. Kemudian setelah selesai sholat, para sahabat-sahabat yang dewasa bertanya, ya Rasulullah, engkau telah memperpanjang salah satu sujudmu, sampai kami mengira ada kejadian buruk yang menimpamu, atau mungkin ada wahyu yang turun kepadamu tadi. Apa kata Nabi? Dua-duanya tidak terjadi. Tidak ada wahyu, tidak ada kejadian yang buruk juga. Tetapi tadi anakku, maksud cucuku, itu naik ke atas punggungku, kemudian dia meloncat-loncat di punggungku, dan aku tidak ingin cucuku itu jatuh, ataupun disebutkan di sini, aku tidak ingin berdiri sampai cucuku selesai kebutuhannya, sampai dia puas. Ya. Sampai segitu ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan anak-anaknya dan bagaimana mencintai cucu-cucu beliau. Jadi sekali lagi, nggak masalah sebenarnya ketika Anda sholat, lalu cucu Anda datang ke tempat sholat Anda, kemudian minta dipangku ataupun mungkin tidur di sajadah tempat kita sujud, nggak masalah. Ya kalau sujud singkirkan saja dengan catatan ya,
mereka tidak membawa najis. Kalau mereka membawa najis mungkin habis pipis dan lain sebagainya, kita nggak diperbolehkan. Jadi Nabi Muhammad SAW sampai memperlama sujudnya. Satu, biar cucunya itu puas bermain di punggung beliau. Yang kedua, jangan sampai mencelakakan cucu beliau. Ya, ketika beliau sholat. Bukankah itu sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, beliau sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada manusia yang lebih khusyuk ketika sholat melebihi Nabi Muhammad SAW. Ustaz, itu mengganggu kehusyukan. Buktinya Nabi Muhammad tidak terganggu kehusyukannya. Khusyuk itu bukan berarti kita nggak sadar dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Khusyuk itu artinya apa? Kita fokus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita nggak mendengar, nggak merasakan apa yang terjadi di sekitar kita. Enggak gitu. Kalau ada orang yang sholat, kemudian di samping masjidnya ada ledakan yang keras, habis sholat dia nggak ngerti, itu bukan orang yang khusyuk, itu orang tidur, ya, hilang kesadarannya itu ya. Orang khusyuk tuh dengar, sakit ketika digigit nyamuk ya dia mukul ya, bukan berarti nggak khusyuk ya mas kalian. Boleh bergerak, bahkan para ulama memperbolehkan bergerak dalam beberapa perkara. Contoh, ketika ada ular, kita membunuh ular tuh boleh. Sholat ada ular depan kita ambil sapu bunuh, lanjutkan sholat, nggak masalah. Ya. Terganggu kekhusyukannya? Enggak. Kalau ada orang yang sholat sampai ular depannya itu nggak terganggu, itu bermasalah ya. Tadi ya, hilang kesadarannya jamaah sekalian. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa cara Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan cucu-cucu beliau. Yang terakhir, masih terkait masalah sholat. Rasulullah SAW seringkali membiarkan cucu-cucu beliau loncat-loncat di tubuh beliau ataupun di atas punggung beliau ketika beliau sujud, atau ketika beliau itu ruku. Ketika ruku kan sosok anak kecil itu naik ke atas punggung kita kan, ya. Atau ketika beliau duduk di antara dua sujud, kadang cucunya datang loncat-loncat di paha beliau. Beliau tidak pernah marah dan tidak memarahi kedua orang tuanya. Ini ada cerita ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya. Fa idza sajada wa thabal Hasan wal Husain ala dhahrihi, fa idza rafa'a ra'sahu akhadahuma bi yadihi min khalfihi akhadan rafiqan wa yad'uhuma 'ala al-ardi, fa idza 'ada hatta idza qada salatahu aq'adahuma 'ala fakhidayhi. Qala fakuntu ilaihi fakuntu ya Rasulullah araddahuma fa barakatun faqala lahuma ilhaqa bi ummikuma. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu Nabi Muhammad SAW sedang mengimami sholat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian cucu-cucu beliau ini tadi bermain-main di punggung beliau saat beliau sholat dan saat beliau ruku. Nah, terkadang Nabi Muhammad SAW membiarkan mereka sehingga beliau memperpanjang rukunya atau memperpanjang sujudnya. Terkadang juga Nabi Muhammad SAW itu mengambil mereka dengan cara yang lembut sekali. Diambil mereka yang di punggungnya, diturunkan, beliau masih dalam posisi sujud, diletakkan di sampingnya, lalu beliau duduk, sujud lagi, nanti mereka naik lagi, Nabi Muhammad ngambil lagi, didudukkan lagi sampai selesai sholat. Setelah selesai sholat, beliau mengambil kedua cucunya, diletakkan di pahanya saat beliau duduk bersila. Kemudian ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya langit mendung, hujan sebentar lagi datang. Kemudian Nabi Muhammad bilang kepada kedua cucunya, keluarlah kalian, temuilah ibu kalian berdua. Ya. Ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW menghadapi cucu-cucu beliau. Yang kedua, bahwa anak-anak datang bukan mengganggu ya, datang membersamai kita saat sholat, itu sebuah kewajaran. Dan kita sebagai orang tua atau sebagai kakek nggak boleh memarahi mereka, apalagi menghardik atau membentak mereka. Kenapa? Bisa jadi nanti mereka akan kapok sholat atau tidak mau melaksanakan sholat
Karena dihardik dan dibentak sama kakek maupun bapaknya. Biarkanlah. Sampai tadi berapa kali Nabi Muhammad harus menurunkan kedua cucunya. Dan bukan sekali tentunya. Dua anak berarti dua kali beliau turunkan jamaah sekalian. Tadi sekali lagi, kadang beliau biarkan sampai mereka puas sehingga beliau sujudnya lama. Tapi kadang beliau mengambil mereka dengan cara yang lembut, bukan dipaksa ditarik sampai anaknya nangis ya. Nanti malah timbul masalah. Karena jamaah sekalian, ada sebagian orang yang ingin mendiamkan anaknya bahkan tetapi dengan cara yang salah. Mungkin saat sholat anaknya mungkin dicubit, akhirnya apa? Nangis, seisi masjid terganggu jadinya ya. Udah ngambil dengan lembut saja, taruh. Nanti kalau mereka naik lagi udah dibiarin, mau sujud, mau ruku, ditaruh lagi sebagaimana Rasulullah SAW. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita bagaimana berinteraksi dengan cucu-cucu kita. Terutama bapak yang sudah punya cucu atau kita yang sudah punya anak. Kalau hal yang sama terjadi pada kita, pada anak-anak kita, maka mari kita berbuat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nanti kalau ada pertanyaan di luar di luar kajian saja, mungkin habis sholat Isya, boleh kalau ada yang mau bertanya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.